warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Ardianti dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat asma. Asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai oleh inflamasi, peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus, dan sumbatan saluran napas yang bisa kembali spontan atau dengan pengobatan yang sesuai. Prevalensi asma. Menurut data WHO, pada tahun 2011, kematian di Indonesia akibat asma mencapai 14.624 jiwa. Angka ini menyebabkan kurang lebih 1% dari keseluruhan kematian di Indonesia. Kira-kira 1,1% komunitas di Indonesia menderita asma. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang bekerja sama memanfaatkan kuesioner ISAC, mengatakan bahwa asma adalah penyebab kematian nomor 8 dari data. Dan di Indonesia sendiri, prevalensi gejala penyakit asma melonjak yang awalnya 4,2% menjadi 5,4%. Saya Hasi Andianti. Asma terbagi menjadi 3, asma akut, asma kronis, dan asma nokturnal. Faktor penyebab asma. Yang pertama, faktor penjamu. Asma adalah penyakit yang diturunkan telah terbukti dari berbagai penelitian, predisposisi genetik untuk perkembangannya. Asma memberikan bakat atau kecenderungan untuk terjadinya asma. Yang pertama ada predisposisi genetik, yang kedua ada atopi atau istilah yang dipakai untuk sekelompok penyakit pada individu yang mempunyai riwayat kepekaan dalam keluarganya, atau asma bronkial, rinitis, alergi, dermatitis, atopik, konjungtivitas, alergi. Terus ada yang ketiga ada hiperresponsitif, jalan napas. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima ada rasa atau etnik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah alergen dan sensitasi bahan lingkungan. Kerja dipertimbangkan adalah penyebab utama asma dengan pengertian faktor lingkungan tersebut pada awalnya mensensitasi jalan napas dan mempertahankan kondisi asma tetap aktif dengan mencetuskan serangan asma atau menyebabkan menetapnya gejala. Faktor alergi dibagi menjadi beberapa, yaitu alergen dalam ruangan, diantaranya mite domestik atau tungau, alergen binatang atau terjadi akibat rambut binatang dan tepung sari bunga, polusi udara, infeksi parasit. Perkenalkan, nama saya Jihan Fajar Arofah dari kelas 2B Farmasi dengan NIM KHKM 19052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang digunakan. Nah, untuk obat-obatan yang digunakan itu yang pertama ada agonis beta adrenergik. Nah, agonis beta adrenergik ini merupakan terapi pilihan untuk meredakan serangan akut. Merupakan bronkodilator yang bekerja dengan mengaktifasi adenilat siklase sehingga meningkatkan kadar siklik AMP intrasel. Nah, lalu dan merelaksasi otot polos bronkus. Berdasarkan durasi kerjanya dibagi menjadi 2 bagian, dan yang pertama ada obat aksi pendek atau short acting yang digunakan untuk serangan akut, dan contoh obatnya yaitu ada salbutamol, terbutalin, pirbuterol, leparbuterol, dan juga penoterol. Dan untuk yang kedua yaitu ada obat aksi panjang atau bisa disebut juga dengan long acting yang digunakan untuk terapi pemeliharaan. Contoh obatnya ada salmeterol dan juga formoterol. Lalu ada efek samping dari agonis beta adrenergik. Nah, efek sampingnya yaitu adalah menimbulkan takikardia, lalu ada palpitasi, gelisah, tremor, nausea, dan muntah. Kadang juga pusing, lemas, keringat dingin, dan sakit prekordial. Jangan dipakai berlebihan, terutama dalam bentuk inhalasi. Hindari pemakaian adrenergik beta non-selektif pada pasien dengan hipertensi, tirotoksikosis, dan penyakit jantung. Dan ada juga dosisnya, yaitu dosis dari salbutamol, yaitu anak kurang dari 2 tahun, 200 mg per kilogram bobot, diminum 4 kali sehari.
dan juga anak 2-6 tahun 1-2 mg 3-4 kali sehari, dan juga ada anak 6-12 tahun dengan dosis 2 mg diminum sampai 3-4 kali sehari, dan juga dewasa 4 mg diminum 3-4 kali sehari. Dosis maksimal 1 kali minum yaitu 8 mg. Yang kedua yaitu ada obat terbutalin. Untuk dosis obat terbutalin sendiri, dewasa dan manula untuk dosis pemeliharaan diberikan 2,5 mg 3 kali sehari selama 1 hingga 2 minggu awal penggunaan. Setelah itu, dokter kemungkinan akan menaikkan dosis menjadi 5 mg untuk 3 kali sehari. Anak-anak usia 7-15 untuk dosis pemeliharaan diberikan 2,5 mg 2 kali sehari. Pada pasien tertentu, dosis bisa dinaikkan dokter menjadi 2,5 mg 3 kali sehari. Lalu yang kedua ada kortikosteroid. Meningkatkan jumlah B2 adrenergic reseptor dan meningkatkan reseptor-reseptor terhadap B2 adrenergic. Obat ini memberikan pencegahan jangka panjang terhadap gejala asma, menekan, mengontrol, dan menyembuhkan inflamasi jika digunakan secara teratur. Kortikosteroid sistemik digunakan jangka pendek untuk mengatasi eksaserbasi sedang hingga berat, untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah eksaserbasi berulang. Kortikosteroid inhalasi digunakan untuk terapi pemeliharaan. Untuk efek sampingnya, peningkatan risiko glukoma dan katarak terjadi pada penggunaan kortikosteroid inhalasi dosis besar dan jangka panjang. Lalu ada osteoporosis. Ya, sekarang kortikosteroid oral serangan akut asma diterapi dengan kortikosteroid oral jangka pendek dimulai dengan dosis tinggi. Misal, prednisolon 40-50 mg per hari selama beberapa hari. Pada asma kronik lanjut, bila respon terhadap obat kortikosteroid oral lebih lama, mungkin dibutuhkan pada kasus semacam inhalasi kortikosteroid dosis tinggi perlu dilanjutkan untuk mengurangi pemberian per oral. Pada penyakit paru obstruktif kronik, prednisolon 30 mg sehari sebaiknya diberikan selama 7-14 hari. Pengobatan dapat dihentikan secara tiba-tiba. Dan sekarang obat-obat yang digunakan yang ketiga adalah antikolinergik. Merupakan inhibitor kompetitif dari reseptor muskarinik. Contoh, ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Sensasi tidak seimbang, mulut kering, mata kering, sakit tenggorokan, kulit kering, kemerahan pada kulit, peningkatan suhu badan, merasa silau, pandangan kabur, denyut jantung meningkat debar. Dosis ipratropium ialah 500 mikrogram diulang setiap 20 menit 3 kali sehari. Saya Muhammad Nijam yang selanjutnya akan menjelaskan tentang obat-obat yang digunakan. Yang ketiga, antikolinergik merupakan inhibitor kompetitif dari reseptor muskarinik. Contohnya, ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Efek sampingnya sensasi tidak seimbang, mulut kering, mata kering, sakit tenggorokan, kulit kering, kemerahan pada kulit, peningkatan suhu badan, merasa silau, pandangan kabur, denyut jantung meningkat, berdebar-debar. Dosisnya, dosis ipratropium ialah 500 mikrogram diulang setiap 20 menit selama 3 kali. Yang keempat, metilsantin bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga mencegah penguraian siklik AMP, sehingga kadar siklik AMP meningkat dan akan merelaksasi otot polus bronkus, mencegah pelepasan mediator alergi. Contohnya teopilin, teobromin, dan kafein. Efek sampingnya berupa gangguan gastrointestinal, takikardi, palpitasi, aritmia, nyeri kepala, gangguan konsentrasi, insomnia, dan kejang. Dosisnya, dosis dewasa dan anak di atas 1 tahun 10 mg per hari sampai 300 mg per hari. Dosis bayi di bawah 1 tahun, dosis miligram per kilogram dikali usia dalam seminggu ditambah 5,0.
Kelima, penstabil sel mas diduga bekerja dengan mencegah masuknya kalium ke dalam sel mas. Peningkatan kalsium intrasel sangat diperlukan untuk proses degranulasi atau pelepasan histamin dan inflamasi lainnya dari sel mas. Digunakan sebagai terapi pemeliharaan. Contohnya sodium kromoglikat dan nitrokromil. Untuk dosisnya, pada awal pasien penerimaan obat ini 4 kali sehari. Setelah gejala dapat diturunkan untuk kromolin 3 kali sehari dan nitrokromil 2 kali sehari. Untuk obat yang digunakan yaitu Modivir Leukotriene. Modivir Leukotriene ini merupakan hasil metabolisme asam arakidonat melalui jalur lipooksigenase dengan bantuan enzim 5 lipooksigenase. Terbagi menjadi 2 golongan. Pertama, antagonis reseptor leukotriene yang terdiri dari montelukast, prenlukast, dan zafirlukast. Dan yang kedua yaitu inhibitor lipooksigenase yang terdiri dari zileton. Namun hanya montelukast dan zafirlukast yang telah disetujui penggunaannya oleh anak-anak. Untuk dosis zafirlukast oral 20 mg 2 kali sehari. Dan untuk zileton 4 kali sehari 600 mg per hari. ES merupakan untuk meningkatkan enzim hepat, SGPT dan SGOT. Terima kasih.